Selamat datang di kuliah statistika. Kali ini kita akan mempelajari sedikit mengenai teori peluang. Dalam hal ini adalah peluang teoritis dan peluang empiris dari suatu kejadian. Untuk memahami materi ini, saudara diharapkan sudah memiliki pemahaman yang cukup mengenai teori himpunan. Berikut disampaikan ada beberapa pendekatan untuk penentuan peluang suatu kejadian. Jadi ada 3 cara, yaitu penentuan peluang teoritis, peluang empiris, dan penentuan peluang secara subjektif. Namun mengenai penentuan peluang subjektif ini tidak akan dibahas banyak, karena pada dasarnya penentuan peluang suatu kejadian dengan cara subjektif itu lebih didasarkan pada penilaian pribadi seseorang terhadap suatu kejadian. Dan cara ini berguna ketika kita berada dalam satu situasi di mana perhitungan peluang dengan pendekatan teoritis maupun empiris tidak dapat dilakukan. Jadi disarankan penggunaan peluang secara subjektif itu dilakukan sebagai cara terakhir yang dapat ditempuh apabila pendekatan teoritis maupun empiris tidak dimungkinkan. Pertama, saya bahas dulu mengenai peluang teoritis suatu kejadian. Penghitungan peluang teoritis ini didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi. Anggapannya adalah hasil-hasil yang mungkin didapat dalam suatu percobaan memiliki kesempatan yang sama untuk muncul atau terjadi. Itu adalah anggapan yang digunakan di dalam menghitung peluang teoritis suatu kejadian. Dan untuk menghitung peluang dengan cara ini, kita perlu pemahaman mengenai 2 istilah penting, yaitu ruang sampel dan kejadian. Apabila kita telah memahami pengertian ruang sampel dan kejadian, maka untuk menghitung peluang suatu kejadian A, itu dapat dilakukan dengan cara membagi banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel pada eksperimen yang sedang ditinjau. Tentang lebih detailnya nanti akan diuraikan di dalam slide-slide selanjutnya. Nah, pertama perlu dipahami mengenai ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Pada dasarnya ruang sampel itu merupakan suatu himpunan. Himpunan apa? Yaitu himpunan semua hasil yang mungkin terjadi di dalam suatu percobaan statistik. Biasa dilambangkan dengan huruf kapital S atau huruf kapital U. Ini kelaziman saja, tidak merupakan suatu hal yang mutlak. Sebagai contoh pertama, eksperimennya merupakan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Kita tahu bahwa kalau sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan kita mengamati sisi yang menghadap ke permukaan, sisi yang menghadap ke atas, maka ada 6 kemungkinan hasil yang mungkin didapat. Kita mungkin mendapatkan sisi dengan mata dadu 1 menghadap ke atas. Bisa juga kita mendapatkan sisi dengan 2 mata dadu menghadap ke atas. Bisa juga mendapatkan sisi dengan 3 mata dadu menghadap ke atas. Dan seterusnya, ada 6 kemungkinan. Dan untuk menyederhanakan penulisan, untuk memudahkan, kita tulis ruang sampelnya sebagai S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita gunakan angka, bukan dengan gambar seperti ini untuk memudahkan. Dan di sini kita dapatkan bahwa banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita tuliskan banyaknya anggota S adalah 6. Ya. Di sini ada tanda
eee, garis tegak ya, sejajar ya, di sebelah kiri dan kanan S, itu menunjukkan bahwa, eee, banyaknya anggota S adalah 6 ya, di sini. Contoh yang lain, bila melempar 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Kadang ada 2 dadu yang dilempar sekaligus. Nah, di sini bisa memunculkan 36 hasil ya. Mungkin saja dadu pertama memunculkan sisi dengan 1 mata dadu dan dadu kedua memunculkan sisi dengan 1 mata dadu juga. Bisa juga dadu pertama memunculkan sisi dengan 1 mata dadu, dadu kedua memunculkan sisi dengan 2 mata dadu. Bisa juga dadu pertama memunculkan sisi dengan 1 mata dadu, dadu kedua memunculkan sisi dengan 3 mata dadu, dan seterusnya. Semua sampai 36 kemungkinan. Ya, untuk memudahkan penulisan, kita nggak akan menggunakan gambar-gambar ini untuk menyatakan anggota-anggota ruang sampel, tapi kita nyatakan di dalam bentuk pasangan berurut bilangan-bilangan 1 sampai dengan 6 ya. Nah, sebagai contoh ya, anggotanya S yang pertama adalah 11, pasangan berurut 11. Artinya dadu pertama memunculkan sisi dengan mata dadu 1, dadu kedua memunculkan sisi dengan 1 mata dadu ya. Kemudian pasangan berurut yang kedua 1, 2, artinya adalah dadu pertama memunculkan sisi dengan 1 mata dadu, dadu kedua memunculkan sisi dengan 2 mata dadu, dan seterusnya ya, sampai 36 kemungkinan. Di sini banyaknya anggota ruang sampel adalah 36 ya. Kita lihat contoh yang lain ya. Sekarang kita melempar beberapa uang logam sekaligus sebanyak sekali. Nah, di dalam eksperimen ini ya, kita gunakan uang logam, dan uang logam itu mempunyai 2 buah sisi. Di sini saya ambil contoh uang logam pecahan Rp1.000. Satu sisinya itu memuat gambar Garuda dengan angka 1000 di bawahnya, dan sisi yang lain, sisi kedua, itu menampilkan gambar angklung. Nah, di sini digunakan simbol huruf A dan huruf G untuk mewakili masing-masing sisi. Ya, jadi di sini A ini mewakili sisi yang memunculkan angklung, dan G mewakili sisi yang memuat gambar Garuda. Jadi maksudnya di sini kalau kita melemparkan 2 buah uang logam, maka hasil yang muncul bisa AA, bisa AG, bisa GA, bisa GG ya. Bisa uang logam pertama memunculkan angklung, yang kedua angklung. Bisa juga yang pertama angklung, yang keduanya Garuda. Bisa juga yang pertamanya Garuda, keduanya angklung. Bisa juga kedua-duanya Garuda, seperti itu ya. Tapi ada juga yang melambangkannya dengan cara yang lain. Misalnya sisi A ini dinamakan sisi angka, G ini dinamakan sisi gambar. Jadi bisa juga yang sisi yang memuat angka 1000 ini kita namakan sisi angka, sisi yang memuat gambar angklung dilambangkan dengan G. Bisa juga seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang lain. Sekarang eksperimennya merupakan pengambilan sebuah kartu dari satu set playing cards ya. Saya kira playing cards ini pernah kita mainkan. Kita tahu bahwa semuanya ada 52 kartu. Apabila kita tidak memperhitungkan kartu joker, maka semuanya ada 52 kartu di dalam satu setnya ya. Nah, ini yang saya tampilkan di sini merupakan gambar dari 52 kartu yang dimaksud ya di dalam satu set playing cards ya. Nah, kalau kita mengambil satu buah kartu dari satu set kartu playing cards ini,
maka ada 52 kemungkinan ya. Bisa terambil kartu 2 spade, bisa terambil kartu 3 spade, dan seterusnya sampai as spade. Bisa juga terambil kartu 2 heart, 3 heart, ya, dan seterusnya. Ada 52 kemungkinan. Sehingga kita katakan bahwa banyaknya anggota ruang sampel adalah 52. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung peluang kejadian? Itu peluang kejadian teoritis. Ya. Nah, di sini perlu diperkenalkan istilah baru yaitu kejadian. Ya. Kejadian atau event adalah himpunan bagian dari ruang sampelnya. Sebelumnya dikatakan bahwa ruang sampel itu merupakan suatu himpunan pada dasarnya. Dan kita tahu bahwa setiap himpunan itu pasti memiliki himpunan bagian, mempunyai himpunan bagian. Nah, himpunan bagian yang manapun dari ruang sampel itu, itulah kejadian. Biasa dilambangkan dengan huruf kapital. Dan jika E itu merupakan himpunan bagian dari S, yaitu E merupakan kejadian dengan ruang sampel S, maka peluang terjadinya E, ya, yaitu dilambangkan dengan P dalam kurung E, itu diperoleh dengan cara membagi antara banyaknya anggota E dengan banyaknya anggota S, yaitu membagi banyaknya anggota kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kemudian nilai-nilai apa saja yang mungkin bagi peluang satu kejadian? Dengan kata lain, nilai-nilai apa saja yang bisa dimiliki oleh PE? Nah, kita tahu bahwa banyaknya anggota suatu himpunan itu tidak mungkin negatif. Sekecil-kecilnya adalah nol, ya. Sekecil-kecilnya adalah nol. Dan karena E ini merupakan himpunan bagian dari S, maka banyaknya anggota E tidak mungkin melebihi banyaknya anggota S. Ya. Sehingga sebanyak-banyaknya anggota E itu adalah sama dengan banyaknya anggota S itu sendiri. Ya. Dengan kata lain, banyaknya anggota suatu himpunan, dalam hal ini himpunan E, itu terletak di antara 0 dan banyaknya anggota S. Nolnya mungkin merupakan banyaknya anggota E, bisa juga banyaknya anggota itu S itu sendiri, banyaknya anggota S. Dan di sini kita lihat ada 3 ruas. Nah, kalau ketiga ruas ini kita bagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, ya, maka akan diperoleh yang paling cluster kirinya menghasilkan 0, cluster kanannya menghasilkan 1. Sehingga di sini kita peroleh satu kesimpulan bahwa peluang suatu kejadian itu terletak di antara 0 dan 1. Namun mungkin juga 0, mungkin juga 1. Dengan kata lain, peluang suatu kejadian tidak mungkin negatif dan juga tidak mungkin lebih dari 1. Paling kecil 0, paling banyak 1. Nah, apa artinya apabila peluang suatu kejadian itu 0? Jika peluang suatu kejadian 0, artinya bahwa kejadian itu mustahil untuk terjadi. Namun apabila peluang suatu kejadian itu 1, maka kejadian itu pasti terjadi. Nah, sekarang diberikan contoh bagaimana menghitung peluang teoritis suatu kejadian. Dalam hal ini, kita lihat eksperimennya melemparkan sebuah dadu sebanyak sekali. Ya. Di dalam pelemparan sebuah dadu sebanyak sekali, berapa peluang muncul sisi dengan banyaknya mata dadu kurang dari 3? Nah, langkah pertama itu selalu kita mengidentifikasi ruang sampel. Ya, dalam hal ini ruang sampelnya beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebagaimana tadi telah dibahas, ruang sampel dalam pelemparan sebuah dadu. Di sini banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. Kemudian setelah kita mengidentifikasi ruang sampel, kita identifikasi kejadiannya apa. Di sini kejadiannya adalah banyaknya mata dadu kurang dari 3. Berarti mungkin 1, mungkin 2. Ya, sehingga kejadian itu beranggotakan 2 anggota, yaitu 1 dan 2.
Ya, banyaknya anggota kejadian adalah 2. Kemudian dengan rumus yang tadi, kita dapatkan bahwa peluang terjadinya E adalah banyaknya anggota E dibagi banyaknya anggota S. Banyaknya anggota E adalah 2, banyaknya anggota S adalah 6. 2 dibagi 6 menghasilkan 1/3. Jadi peluang munculnya sisi dengan banyaknya mata dadu kurang dari 3 adalah 1/3. Kita lihat contoh yang lain. Di dalam pelemparan 2 buah dadu sekaligus banyak sekali. Ya. Berapa peluang kedua dadu menunjukkan sisi dengan banyaknya mata dadu yang sama? Nah, seperti halnya telah dibahas tadi, di dalam pelemparan 2 buah dadu sebanyak sekali, maka ada 36 kemungkinan hasil. Ya. Tadi telah dibahas. Sehingga ruang sampelnya telah kita identifikasi. Kemudian kita identifikasi kejadiannya. Ini kejadiannya adalah kedua dadu menunjukkan sisi dengan banyaknya mata dadu yang sama. Berarti ada 6 kemungkinan. Bisa kedua dadu itu masing-masing memunculkan mata dadu 1. Bisa juga masing-masing dadu memunculkan sisi dengan 2 mata dadu. Bisa juga kedua dadu memunculkan sisi dengan 3 mata dadu, dan seterusnya. Ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Sehingga banyaknya anggota S adalah 36, banyaknya anggota E adalah 6. Sehingga peluang terjadinya E adalah banyaknya anggota E dibagi banyaknya anggota S. 6 dibagi 36, yaitu 6. Ya. Sehingga kita simpulkan bahwa peluang kedua dadu menunjukkan sisi dengan banyaknya mata dadu yang sama adalah 6. Yang lain, di dalam pengambilan satu buah kartu dari satu set playing cards. Nah, kalau satu buah kartu diambil dari satu set playing cards tanpa joker, maka ada 52 kemungkinan hasil sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dan di sini ditanyakan berapa peluang terambilnya kartu bernomor 5. Nah, kartu bernomor 5 itu ada 4 buah, ya, yaitu 5 spade, 5 club, 5 heart, dan 5 diamond. Sehingga banyaknya anggota kejadian adalah 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga peluang terjadinya E itu adalah 4 dibagi 52. Banyaknya anggota E dibagi banyaknya anggota S, yaitu 1/13. Sehingga kita simpulkan bahwa peluang terambilnya kartu bernomor 5 adalah 1/13. Sekarang lanjut ke pendekatan lain, yaitu peluang empiris suatu kejadian. Peluang empiris suatu kejadian itu didasarkan pada hasil pengamatan atau hasil percobaan. Ya. Di dalam kita menghitung peluang teoritis, sebagaimana yang tadi kita contohkan, di sana kita tidak melakukan eksperimen, tapi kita mengidentifikasi ruang sampelnya apa saja, ya. Dan kemudian kita identifikasi kejadiannya. Nah, namun kali ini, yang di dalam peluang empiris, di sini kita tidak mengidentifikasi ruang sampel, ya. Tapi kita melakukan satu eksperimen atau melakukan satu pengamatan. Nah, peluang empiris satu kejadian itu merupakan perbandingan antara frekuensi kemunculan kejadian itu dengan total banyaknya pengamatan atau percobaan. Ya. Tulis seperti ini, PE sama dengan frekuensi terjadinya E dibagi dengan total banyaknya pengamatan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Misalnya kita akan menentukan peluang empiris munculnya sisi angka dan peluang empiris munculnya sisi gambar, ya, pada pelemparan sebuah uang logam. Ya. Nah, untuk menjawab itu, bisa saja kita melakukan pelemparan uang logam sebanyak 40 kali. Kemudian kita mencatat berapa kali muncul angka, berapa kali muncul gambar. Nah, misalnya saja dari hasil eksperimen itu diperoleh 15 kali kemunculan sisi angka dan 25 kali kemunculan sisi gambar. Nah, sehingga dari sini akan diperoleh nilai peluang empiris masing-masing sisi, ya. Nah, untuk menghitung peluang empiris kemunculan sisi angka, kita bagi frekuensi kemunculan sisi angka dengan total banyaknya eksperimen, 40. Jadi 15 dibagi 40.
0,375. Dan untuk menghitung peluang empiris munculnya sisi gambar, kita bagi antara frekuensi kemunculan gambar dengan banyaknya eksperimen. 25 dibagi 40, menghasilkan 0,625. Kita lihat contoh yang lain. Ya. Kali ini yang dilempar sebuah dadu sebanyak 72 kali. Ya. Misalnya kita ingin tahu berapa peluang kemunculan dadu dengan sisi satu menghadap ke atas. Misalnya kita ingin mengetahui berapa peluang empiris munculnya sisi dengan dua mata dadu, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, misalnya kita lemparkan 72 kali dadu ini. Ya. Ternyata dari 72 kali lemparan, 10 kali memunculkan satu, 9 kali memunculkan dua, 13 kali memunculkan tiga, dan seterusnya. Sehingga dari eksperimen ini dapat dihitung berapa peluang empiris kemunculan masing-masing sisi. Ya. Nah, untuk menghitung peluang empiris munculnya sisi dengan satu mata dadu, ya kita bagi ya frekuensi munculnya mata dadu satu sebanyak 10 dibagi dengan 72, yaitu total banyaknya eksperimen. 10 dibagi 72 menghasilkan 0,1389. Untuk menentukan peluang empiris munculnya sisi dengan dua mata dadu, ya kita bagi frekuensi kemunculan sisi dengan dua mata dadu dengan banyaknya eksperimen sebanyak 72. Kita bagi 9 dibagi 72 menghasilkan 0,125. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga adalah bahwa penghitungan peluang empiris tidak memberikan hasil yang konsisten. Nah, maksudnya apa? Nah, seandainya kita melakukan satu percobaan, misalnya saja percobaan melemparkan satu buah uang logam sebanyak 1 kali, ya, kita melakukan misalnya saja satu eksperimen sebanyak 50 kali lemparan. Nah, dari 50 kali lemparan ini ternyata 20 kali muncul sisi angka dan 30 kali muncul sisi gambar. Sehingga diperoleh peluang empiris kemunculan sisi angka adalah 20 dibagi 50, 0,4. Dan peluang empiris kemunculan sisi gambar adalah 30 dibagi 50, yaitu 0,6. Nah, sehingga kita peroleh peluang kemunculan peluang empiris masing-masing sisi 0,4 dan 0,6. 0,4 untuk angka dan 0,6 untuk gambar. Tapi apabila kita ulangi lagi percobaan itu banyak 50 kali lagi, belum tentu hasil yang sekarang diperoleh itu akan sama dengan percobaan sebelumnya. Bisa jadi di dalam percobaan yang kali ini, percobaan yang kedua, angkanya muncul 24 kali, gambarnya muncul 26 kali. Sehingga dari sini diperoleh nilai peluang empiris 0,48 untuk angka dan 0,52 untuk gambar. Ya. Dari 24 dibagi 50 menghasilkan 0,48, 26 dibagi 50 menghasilkan 0,52. Nah, kalau diulangi lagi, untuk percobaan ketiga kalinya, hasilnya bisa beda lagi dengan sebelumnya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penghitungan peluang empiris tidak memberikan hasil yang konsisten. Nah, kalau begitu, berapa peluang sesungguhnya? Berapa peluang sesungguhnya dari kemunculan sisi angka? Nah, berapa peluang sesungguhnya dari munculnya sisi gambar apabila hasil-hasil ini tidak konsisten? Nah, ini dijawab ya dengan hukum bilangan besar, Laplace numbers. Ya. Nah, hukum inilah yang menjawab pertanyaan tadi. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai peluang yang sebenarnya dari satu kejadian secara empiris? Apabila hasil-hasil secara empiris tidak bisa memberikan hasil yang konsisten. Nah, itu dijawabnya dengan hukum bilangan besar. Dikatakan bahwa menurut hukum ini, apabila banyaknya percobaan dibuat semakin banyak menuju tak terhingga kali, maka peluang empiris satu kejadian akan semakin mendekati peluang kejadian tersebut yang sesungguhnya. Nah, sebagai contoh, ya, misalnya kita ingin menentukan berapa peluang empiris kemunculan sisi angka. Ya. Saya ulangi,
berapa peluang sesungguhnya kemunculan sisi angka secara empiris, ya. Kalau dilakukan percobaan 10 kali, ya, misalnya hasilnya seperti ini, 7 kali angka, 3 kali gambar. Sehingga kalau banyaknya percobaannya 10, peluang empiris munculnya sisi angka adalah 0,7, ya, 7 dibagi 10. Nah, tapi kalau kita buat 20 kali, ya, bisa jadi frekuensi kemunculan angka berbeda lagi, ya. Di sini muncul 12 kali angka misalnya, sehingga diperoleh nilai peluang empirik 0,6, ya. Yaitu dari 12 dibagi 20, 0,6. Kalau kita perbanyak lagi eksperimen ini menjadi 200 kali, misalnya diperoleh 111 kali muncul sisi angka, maka diperoleh peluang empirik 0,555, ya. Itu dari 111 dibagi 200. Nah, mana di antara 0,7, 0,6, 0,55 ini yang sesungguhnya, yang menunjukkan peluang sesungguhnya dari kemunculan sisi angka, ya. Ya, tidak satu pun, ya. Tidak satu pun. Nah, untuk mendapatkan nilai peluang yang sesungguhnya, kita harus membuat percobaan ini menuju yang terhingga, ya. Jadi, kalau kita buat banyaknya percobaan ini semakin besar lagi, misalnya bukan 200 tapi 1000 atau sejuta atau 10 juta, ya, maka semakin besar banyaknya percobaan, semakin besar N, semakin besar banyak percobaan, maka hasil perhitungan peluang secara empirik itu akan semakin mendekati dari peluang yang sesungguhnya. Itu secara ideal kalau kita ingin tahu peluang yang sesungguhnya, kita harus melakukan percobaan sebanyak tak terhingga kali, ya. Yang notabene dalam praktek itu tidak mungkin dilakukan, ya. Sehingga kita di sini hanya bisa melakukan pendekatan saja, ya, pendekatan terhadap nilai peluang yang sesungguhnya, ya, dan nilai peluang teori nilai peluang empiris yang diperoleh, ya, itu akan semakin mendekati peluang yang sesungguhnya apabila banyaknya percobaan semakin banyak. Saya harap itu bisa dipahami. Baik, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di dalam materi statistika yang lain.